Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Sahabat semua, setelah lama ya, udah lama libur ya, dan kesibukan di dunia nyata juga lumayan menyita waktu, sehingga baru kali ini nih saya bisa membuat video. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar terus membuat video ya untuk channel Murni Turmiati ini. Kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mendengarkan cerita tentang Nenek Jumiah. Oke, sebelum dilanjut, bagi yang baru gabung dan tekan tombol like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Bagi yang sudah gabung, terima kasih, kalian adalah sahabat murni. Momen Idul Adha adalah momen yang ditunggu, di mana setiap orang yang punya lebih harta dan mampu itu melakukan kurban. Tentu saja ibadah kurban ini bagi sebagian orang adalah hal yang mudah karena dia punya niat dan juga punya harta. Tapi bagi sebagian orang untuk berkurban ini butuh perjuangan. Meskipun niatnya sudah bagus, tapi ketika secara finansial itu masih kurang, tentu saja butuh hal-hal yang harus diperjuangkan. Nah, pada kali ini saya akan bercerita tentang perjuangan seorang nenek Jumiah dalam berkurban. Ya, beliau adalah seorang pemulung ya, seorang pemulung yang bisa berkurban dan mengumpulkan harta selama bertahun-tahun untuk berkurban ya. Dan kemarin ya, pada kurban kemarin Idul Adha 1443 Hijriah atau tahun 2022 sudah menyetorkan hewan sapi senilai 22 juta. Wah, keren ya. Bulan Idul Adha ya adalah bulan yang mulia di mana orang-orang muslim merayakan Idul Adha dengan melakukan kurban. Nah, bagi orang-orang tertentu berkurban adalah hal yang mudah, tinggal mengeluarkan niat. Tapi tentu saja berkurban pun jika tidak ada niat itu akan menjadi hal yang susah. Nah, tapi bagi sebagian yang lain yang belum mampu, berkurban adalah hal yang penuh perjuangan. Nah, di sebuah daerah di Kendal ada seorang nenek yang memang punya cita-cita ingin berkurban. Namanya adalah Nenek Jumiah. Impian Nenek Jumiah ya, seorang nenek berusia 80 tahun, warga desa Kampung Gagakan, RT 4 RW 2 Cijeruk Kendal, kini telah terwujud setelah menabung selama 15 tahun ya untuk bisa membeli seekor sapi kurban. Rasa haru tentu saja menyelimuti beliau karena ini pertama kalinya beliau berkurban. Beliau membeli sapi seharga 22 juta hasil menabung dari kesehariannya yang berprofesi sebagai pemulung. Mbah Ju panggilannya, sehari-hari tinggal di rumah ya, sebatang kara. Profesinya sebagai pemulung ya beliau lakoni selama 15 tahun setelah suaminya meninggal. Sebelumnya Mbah Ju berjualan. Kemudian setelah anak-anaknya bikin rumah sendiri dan ingin sendirian, akhirnya beliau pun memulung. Saat ditemui wartawan, Mbah Ju ini sedang menata botol-botol plastik untuk dimasukkan ke dalam karung atau kandi bahasa Jawanya ya, dengan tangannya gemetar. Meskipun beliau sudah tua renta, tapi tetap beliau masih bekerja, masih semangat bekerja dengan cara memulung. Mbah Ju mencari rongsokan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk mencarinya beliau itu dari kampung ke kampung, dari kampung kecamatan Kendal sampai ke kecamatan Ngampel. Saat ditanya wartawan ya, Mbah Ju ini mengatakan kalau setiap pagi dia berjalan kaki dan pulangnya menggunakan becak. Untuk penghasilannya sendiri selama 1 minggu Mbah Ju bisa mengumpulkan 35 sampai 65 ribu. Biasanya penghasilan itu dikumpulkan kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk menabung. Saat ditanya untuk siapa saja kurban sapinya itu, kemudian Mbah Ju ini mengatakan sapinya ini dia kurbankan untuk almarhum suaminya dan beberapa anggota keluarga yang masih dia ingat ya, maksudnya yang sudah meninggal. Kemudian saat ditanya lagi kenapa tidak untuk naik haji, terus Mbah Ju ini mengatakan pengen numpak sapi di akhirat bareng sama almarhum suaminya gitu yang sudah mendahului beliau. Luar biasa, jadi emang tekadnya sudah bulat menggunakan uang itu untuk berkurban.
Setiap selesai mendapatkan penghasilan, Mbah Ju ini menitipkan penghasilannya kepada anak tirinya yang hidup terpisah. Oleh anak tirinya disarankan untuk mendaftarkan haji saja. Namun tetap Mbah Ju ini bersikukuh ingin tahun ini mendaftarkan, ingin membeli sapi kurban. Saat menyerahkan sapinya itu kepada panitia kurban kaget dan kembali menanyakan benar-benar untuk berkurban atau tidak ya. Panitia kurban di daerah Kebondalan, Bapak Hairul Rosikin ya. Saat ditanya oleh wartawan, Bapak Hairul Rosikin ini ya menyampaikan kekagetannya dan kembali menanyakan keniatan keikhlasan dari Mbah Ju ini, Mbah Jumiah. Tapi memang benar-benar sudah bulat. Dan tentu saja Pak Rosikin ini sangat senang. Tidak hanya itu, Bapak Rosikin juga kagum dan tentunya kita juga kagum ya dengan kegigihan nenek Jumiah ini. Nenek berusia 80 tahun mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk bisa berkurban. Bagaimana dengan kita, bagaimana dengan yang lainnya? Ya mungkin diberikan kemudahan rezeki lebih dari Mbah Ju ini, tetapi apakah niat kita itu bisa lebih teguh dari Mbah Ju ini? Itu tadi kisah dari Mbah Ju, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ingat, segala sesuatu itu tergantung niat dan keinginan kita, kemauan kita. Jika kita punya niat, punya kemauan, insya Allah akan Allah kabulkan. Termasuk halnya dengan kurban ini. Mudah-mudahan sahabat semua yang mendengar kisah ini menjadi lebih semangat lagi untuk berkurban. Dari saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.